Selamat sore buat Bapak, Ibu yang ada di ruangan Zoom hari ini di ibadah kesembuhan. Perkenalkan, nama saya Esther Julita Agustina Borumanurung. Saya bertempat tinggal tepatnya di perumahan Martoba di Pematang Siantar. Saya sudah menikah, nama suami saya Halumuan Siombing, dan saya punya satu anak, nama anak saya Elvano Siombing. eh, saya mau bercerita tentang awal sakit saya. Itu sebenarnya menjadi awal yang berat untuk saya di tahun 2023. Saya tahu penyakit saya itu kebetulan karena saya rajin check up dan kebetulan saya bekerja di ruang kebidanan yang mengerti menggunakan alat USG. Sebelum saya check up dan tahu tentang penyakit saya punya background atau latar belakang eh, selama menikah di tahun 2016, saya baru dikaruniakan anak di tahun 2022. Untuk melakukan promil ini, sebelumnya saya banyak mengkonsumsi obat hormonal dan saya mempunyai riwayat keluarga penderita kanker. Ada beberapa. Ada yang sembuh dan ada yang beberapa sudah dipanggil Tuhan. Singkat cerita saya waktu program hamil anak saya program dengan kista sebesar 6 cm di sebelah kanan. Jadi saat program dokter tidak menyarankan saya untuk mengangkat kista ovarium saya karena kalau kista ovarium saya dibuang takutnya sel telur saya akan semakin sedikit dan kesempatan saya hamil itu sedikit. Jadi saya banyak melakukan terapi hormonal yang dimana ini menjadi salah satu pencetus saya kenapa bisa kena kanker indung telur. Yang kedua, setelah saya mengalami promil kurang lebih 6 tahun, sebenarnya ada satu ketika saya merasa jenuh. Dokter bilang saat itu, ini terapi bulan terakhir kita, kalau tidak berhasil, kita harus inseminasi. Saat itu saya bilang sama Tuhan, kebetulan saya berjaga malam, saya pulang naik kereta, hujan deras, saya nggak pakai mantel, saya bilang Tuhan, ini sudah berjalan 6 tahun Tuhan, kenapa saya belum punya anak? Jadi di situ saya manggil nama Tuhan ini, itu kasihan luar biasa sama saya sendiri. Saya manggil Tuhan, ratusan kali, Tuhan, aku bilang, Tuhan kenapa begini? Aku terus Tuhan maafkan aku, Tuhan banyak kali kesalahan di Tuhan. Aku harus kayak mana Tuhan? Aku selalu bilang sama orang yang hamil, apa yang sampai sekarang belum punya anak. Aku aku memang mengalami atau menggunakan serangkaian obat, tapi menurutku yang membuat aku hamil itu ternyata tenaga kita manusia itu nggak apa-apa. Kalau Tuhan belum berkehendak pasti belum dikasih. Menurutku gitu lah. Selalu sampai hari ini aku juga bilang. Jadi singkat cerita, setelah aku nangis satu harian naik kereta, aku bilang, Tuhan, apa bedanya aku dengan ibu yang lain? Tuhan, kasih aku satu anak aja, misalnya, biarlah satu asal itu menjadi kawanku sampai aku tua. Lihat dia bisa, lihat dia. Yang Tuhan memang luar biasa. Luar biasa. Ternyata kalau aku pikir-pikir aku yang terlalu diriku yang terlalu mengandalkan kemampuanku dan dunia. Ternyata saat aku benar-benar meminta kemampuan di bulan depannya Tuhan kasih mujizat aku hamil. Aku hamil dan aku melahirkan dengan sempurna dan di situ bisa aku diambil. Di situ aku punya Elvano kota ibu. Dan setelah itu di sinilah perjalanan kebetulan. 1 tahun aku melahirkan dia semua masih baik-baik saja. Aku rajin tes. Setelah masuk 1 tahun setengah, aku merasa ada perubahan di dalam diriku. Saat aku mau sampai bulanan datang,
aku merasa sakit, jadi aku USG sendiri sama teman-teman. Aku lihat di situ. Aku lihat ada 4 cm kikistan. Begini mikir, tapi positif thinking mungkin itu karena aku yang USG. Bisa saja salah. Sorenya aku pergi ke dokter yang di rumah sakit kita, tapi dia buka praktek. Aku bilang, dokter aku USG, aku udah lagi tunggu. Padahal kemarin udah dibuang. Takut aku ini tanda keganasan kan gitu. Ya USG ya benar, ini ada 5 cm. Jadi aku sudah mikir gini, dokter, ini 5 cm. Ya, aku tunggu ini 2 minggu. Kalau nanti ada kenaikan atau sebulan, aku mau dirujuk aja. Aku nggak mau kasih di sini. Benar, 2 minggu saja itu sampai 7 cm. Jadi aku takut. Kita kan belajar kalau kita yang tumbuh dalam keadaan cepat berarti ada penyakit. Bukan pun kita kalau ada penyakit. Saya minta dirujuk ke rumah sakit Medan. Paksa gitu. Saya bilang saya mau sebut nama. Di sana saya dirujuk menggunakan kartu surat BPJS saya. Saya mengikuti serangkaian pemeriksaan. Yang pertama USG, pemeriksaan darah, tumor marker, terus saya CT scan, X-ray di bagian abdomen, perut ke bawah. Setelah hasil yang tiga ini keluar, dokter bilang dari hasil USG dia bilang itu kistanya sepertinya di payudara. Terus dari tumor marker saya hasilnya bagus, tidak ada tanda kanker. Dari CT scan, ini yang membuat saya terkejut. CT scan-nya dia berada di sekitar perut saya atau di ovarium saya. Dia adanya di balik rahim sama saya di retroperitoneal. Dia mengarah usus dan sekitar ginjal. Saya bingung. Saya tanya ini sama dokter. Ini dokter objek onkologi di rumah sakit X tersebut. Saya tanya sama dokter sudah USG kan? Dokter bilang itu 2 kali. Tapi kenapa ya hasil CT scan-nya seperti ini? Jadi dokter bilang, ya memang saya USG dia seperti dokarium, tapi hasil CT scan berkata lain. Ya, dan kalau seperti ini bukan dokter saya harus bekerja bersama bedah digestif. Mana tahu saat dibuka itu bukan di ovarium katanya gitu. Tapi kamu jumpai dulu lah bedah digestif. Saya pergi ke bedah digestif tersebut. Terus bedah digestif bilang, karena sore kan saya di situ, saya bilang, dokter, ini hasil USG saya bilang, terus dokter itu bilang, maaf, dokter itu bilang, untuk kasus kamu ini kayaknya nggak bisa di rumah sakit kita ya, ini terlalu beresiko. Harus ada tim khusus yang ke sini. Dokter bilang gitu. Kenapa begitu dokter? Ya karena hasil CT scan kamu, dokter objeknya bilang apa? Bilangnya di ovarium. Kenapa dia goyang dengan hasil CT scan? Saya bingung. Dokter itu bilang sama saya selaku pasien, dia tidak yakin dengan pemeriksaan objek saya. Yang pertama atau gimana? Ya udah dokter, nggak bisa ya rawat gambung, saya bilang. Dia bilang, tidak bisa, kamu kayak segala tipe A, kayak gitu. Jadi setelah itu saya merasa bimbang, Bapak Ibu, saya merasa bimbang. Saya bilang sama suami saya, gimana? Ini harus kita lanjut atau gimana? Suami saya langsung bilang, ini seperti main-main. Kamu sakit tapi dibuat seperti main-main. Kita pulang dulu, kita berdoa di rumah. Kami berdoa di rumah, kami tanya keluarga, ada kesimpulan, kami berangkat ke Kenya. Sebenarnya ibu bapak untuk pergi berobat ke luar negeri itu untuk kami yang masih baru berkeluarga berat ya dari segi persiapan dan keuangan. Puji Tuhan lancarkan. Kita ada tabungan sedikit.
yang masih bisa digunakan, kami pergi ke Penang. Saat di Penang, dokter, kami temu dokter, dia bilang kita lakukan pemeriksaan yang sama seperti di Medan juga. Dia USG, dia bilang di USG hasilnya ada di ovarium, tapi kita harus cek juga tumor markernya, cek darahnya, terus kita harus CT scan juga. Setelah CT scan dan USG, periksa darah, kami jumpa. Pemeriksaan itu dilakukan jam 10, kami jumpa jam 2 siang. Jumpa jam 2 siang, hasilnya keluar, dokter bilang, ini kista biasa. Dan letaknya memang di ovarium, tidak ada di belakang rahim atau di belakang. Itu jelas. Kalau untuk ke belakang itu, pasti kami sudah kasih tahu. Cuman saat itu, benar-benar dari pemeriksaan darah juga nggak menandakan itu tumor ganas. Jadi dokter bilang kita rencanakan operasi di bulan 12. Kalau karena operasi ini kita jumpa di bulan 12 awal. Jadi, oh begitu dokter. Jadi tak nggak ada yang perlu dihiraukan. Saya pun ya saat itu yang sudah terus berpikiran aneh-aneh, merasa senang gitu. Saya pulang ke Indonesia. 1 bulan setelah itu, di bulan 11 tanggal 6, saya mengalami sakit perut yang luar biasa. Perut saya kayak membesar. Ternyata itu seperti torsi atau tergulungnya kista atau ada pecah lah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya kurang tahu. Saya dilarikan jam 8 malam operasi di rumah sakit tempat saya bekerja. Setelah saya di sana, dokter bilang, Ustaz, kita mau melakukan operasi ini. Kamu kan sudah pergi ke Medan dan sudah pergi ke PK. Kalau dari kista yang berulang dan besarnya cepat, kita curiga itu ganas. Tapi di rumah sakit kita ini, kalau operasi, ya operasi saja. Tidak bisa langsung dilakukan pemeriksaan labnya di situ. Berarti kita harus tunggu potongannya ini diperiksa sekitar 2 minggu lagi baru keluar hasilnya. Kalau misalnya itu ganas, berarti kamu harus melakukan operasi kedua. Atau sekarang kita langsung operasi saja. Saat itu saya tidak siap Bapak Ibu. Saya masih punya anak 1. Dan Tuhan kasih lama. Saya masih pengen berharap punya anak 1 lagi. Biar ada kawan abang erang. Jadi saya bilang sama dokter, jangan ya dokter. Tapi sebelum saya operasi itu Bapak Ibu, suami saya sudah tanda tangani untuk persetujuan angkat rahim. Karena suami saya pengen saya sehat dan tidak bolak-balik masuk ke kamar operasi. Karena ini udah operasi ketiga saya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, nggak punya. Tapi kita besarkan L. Tapi saat itu saya nggak siap. Karena yang dokter permukaan itu temuan pasien. Di meja operasi saya bilang, jangan dok. Jangan angkat rahim saya. Saya masih mau punya anak 1 lagi. Saya berharap banyak harapan saya. Setelah saya siap operasi, 3 hari saya di rumah, kebetulan tidak sampai 2 minggu, saya ditelepon bagian laboratorium saya, hasil pemeriksaan lab saya. Saya lihat hasilnya, disgenminoma, itu saya searching langsung, saya tanya sama dokter yang operasi saya, langsung saya WA. Dia bilang itu sejenis cancer ovarium. Di situ benar-benar Bapak Ibu, di situ hati saya hancur. Hancur, karena saya sudah lihat bodoh saya meninggal. Saya lihat anak saya yang usianya masih 2 tahun, masih sangat kecil. Saya kan mikir gini, kalau kanker ini kan seperti nggak bisa berpikir untuk ada harapan hidup. Kurasa pun kalau aku hidup pasti aku menyusahkan ya. Itulah saya nangis, pingsan. Kerjaan saya itu aja. Saya masih cuti dalam pemulihan operasi sekitar 1 bulan dari tempat saya kerja. 1 bulan saya benar-benar down. Banyak persekutuan yang datang ke rumah saya, keluarga. Di situ saya, Bapak Ibu belum ketemu ini sama Ibu Sri Lisa dan Ibu Dewi. Saya nangis. Saya merasa, ya karena kalian nggak merasa ya, saya yain aja. Tapi tetap ini pola pikir belum berubah. Saya itu nangis terus. Nangis terus. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya tahu hasilnya itu, saya pergi lagi ke rumah sakit itu, karena rumah sakit saya cuma begitu rumah sakit itu, saya pergi lagi, tapi saya nggak jumpai dokter yang kemarin sama menjawab saya itu. Saya pergi ke dokter yang berbeda,
Tapi dia sama-sama objek onkologi. Saya jumpai dokter itu. Ya, saya mau tahu selanjutnya apa gitu. Kalau saya jumpai dokter itu bilang, dokter, saya dari rumah sakit Siantar, kebetulan saya bidan. Saya bawa hasil pemeriksaan saya setelah operasi ovarium sebelah kanan dan tuberkulosis saya, itu hasilnya di normal. Tapi tuberkulosis saya nggak kena apa-apa, dokter, masih dalam batas normal. Jadi dia bilang, saya juga kecewa dengan jawaban dia ya. Tapi sebenarnya itu menjadi pilihan dia untuk menjawab saya seperti itu. Dia bilang begini, ya kemo sajalah katanya. Saya bilang, kenapa harus kemo, dokter? Apa tidak ada cara lain untuk menegakkan diagnosanya? Karena kebetulan ovarium saya hanya terbatas satu ovarium dan tuba saya tidak kena. Karena dokter Siantar bilang kemudian itu mungkinan itu masih step awal. Saya boleh tidak, dokter, operasi momentum atau penyebarannya. Dia langsung bilang, kalau untuk operasi itu pengerjaannya susah, lama. Honor saya tidak sesuai dengan dibayar tugas. Nah begitu Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak mau ya memberitahu cinta dokter itu. Saya merahasiakan namanya. Tapi itulah yang dibilang sama saya. Saya nangis, Bapak Ibu. Ingat saya keluar dari ruangan itu tanpa mengambil surat pengantar untuk kunjungan berikutnya. Saya nangis di kamar mandi. Kebetulan suami saya nggak ikut. Saya telepon dia. Bapak L, saya panggil Bapak L. Gimana ya? Saya mau sembuh, tapi saya dijumpakan dengan dokter seperti ini. Tapi itulah mungkin cara Tuhan supaya kita bisa cari dokter yang lebih baik atau yang dia pilih untuk kita. Saya pergi dari rumah sakit itu. Saking saya kesana, saya pergi dari rumah sakit itu. Saya pesan Gojek. Saya nggak tahu mau kemana. Tujuan saya cuma pulang ke Marindal, tempat mak tua saya. Di pertengahan jalan, saya kayak kemasukan kata-kata. Ingat review-review dokter-dokter kami. Pergi ke dokter Roy. Padahal itu nggak terpikirkan, Bapak Ibu. Nggak terpikirkan. Itu jalan Tuhan ya. Pergi ke dokter Roy. Dokter Evan juga kemarin bilang pergi ke dokter Roy. Aku searching langsung, apa ini dokter Roy? Oh Tuhan, aku harus jumpai dokter ini. Setidaknya aku harus tahu apa jawaban. Aku udah jauh nih dari Siantar. Aku pergi sendiri. Aku harus bisa kuat Tuhan. Gak mungkin kemana-mana harus diantari suami. Aku pergi. Aku bilang sama tukang gojek, Bang, tolong antarkan aku ke sini. Aku bakal itu tidak begitu kenal Kota Medan. Cuman karena sekarang aplikasi bisa pakai Gojek mana-mana, aku ikutin dari map itu. Aku pergi ke dokter Roy. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tidaknya jawabannya sama, tapi cara penyampaiannya beda. Banyak Roh Kudus kalau datang hati saya. Dan pikiran saya lebih tenang. Dokter bilang, dia langsung bilang, selamat sore dek, katanya dia. Dia bilang, itu jenis kankernya di spermidoma. Dia jelaskan sedetail mungkin. Jadi kita ada dua pilihan. Tiga pilihan lah, tiga pilihan. Kamu PET scan dulu, PET scan ada di Jakarta atau di Malaysia. Kalau di Jakarta saya bookingkan, kalau di Malaysia katanya kemudian lebih murah, jadi bisa pergi sendiri. Setelah keluar PET scan, bisa dipantau. Tapi karena kemungkinan saya tidak mengoperasi dan ada kamu bilang pecah, memang kata dokternya pecah, kemungkinan terbaiknya itu kemo. Setelah PET scan kalau bagus kita kemo supaya menghindari penyebaran luas ke daerah panggul atau sekitar perut, katanya gitu kan Bapak Ibu. Terus kalau nggak mau kemo, kita bisa angkat rahim dulu dan angkat jaringan di sekitarnya. Saat itu saya bilang, dokter, saya mau PET scan dulu lah. Nah, nanti saya jumpai dokter untuk opini selanjutnya. Saya pergi Bapak Ibu, saya langsung urus penerbangan saya ke Kuala Lumpur, saya hubungi rumah sakit yang di situ. Setelah 3 hari saya dapat hasil PET scan-nya bagus, puji Tuhan. Saya jumpai lagi pulang ke Medan sama dokter Roy. Saya tanya, dokter Roy, hasil PET scan-nya bagus. Apa tindakan selanjutnya dokter Roy? Dokter Roy bilang dia, kita kemo lah ya. Biar semuanya itu bagus, terus kamu bisa punya anak lagi. Saya udah coba itu Bapak Ibu. Saya sudah lakukan kemo. Saya sudah lakukan treatment kemo yang disuruh dokter untuk mempertahankan rahim saya.
Tetapi saya nggak bertahan di satu siklus. Saya sudah satu siklus itu sudah 5 kali masuk obat. Di situ saya pingsan, Bapak Ibu. Pingsan, kayak cakapnya saya kencing darah, berak darah, terus mulut saya berjamur, kepala saya juga rambutnya sudah rontok, sudah nampak botak. Saya dilarikan dari rumah dalam keadaan tidak sadar. Jadi untuk treatment selanjutnya saya nggak bisa ikuti Bapak Ibu karena saya mengalami gangguan elektrolit. Sudah 5 hari diopname, bukannya makin makin nambah yang makin bagus, tapi makin drop. Jadi suami saya telepon dokter Roy, udah sehat dulu, nanti siap itu jumpai saya ke praktek kata dokter Roy. Jadi setelah opname kami datang ke praktek dokter Roy lagi ke Medan. Setelah itu dia bilang, kalau tidak tahan kemo, kita ambil pilihan kedua ya. Kamu sudah siap. Dokter, dari awal memang suami saya menginginkan saya histerektomi total Bapak Ibu, supaya menghindari saya masuk kamar operasi lagi dan lagi. Di situ saya sudah memantapkan hati saya karena saya sudah coba Bapak Ibu, mulai dari bulan 11 sampai bulan 4 itu saya sudah coba untuk mempertahankan lagi. Sudah kemo, sudah mengikuti apa? Mengikuti serangkaian pengobatan. Malah kok gini Tuhan, kok aku nggak tahan, padahal aku sudah kuat nih secara mental dan suplemen. Jadi dokter bilang, kita PET scan dulu lagi, PET scan, setelah PET scan hasilnya tetap bagus, baru kita anjurkan angkat rahim katanya. Kami pergi lagi Bapak Ibu, kami pergi lagi ke Malaysia, kami melakukan PET scan, puji Tuhan Bapak Ibu, PET scan kedua saya tetap bagus. Jadi dokter Roy anjurkan, kita angkat saja, kita buang semuanya, supaya kualitas hidupmu lebih baik. Tapi gimana dokter? Saya kan Bapak Ibu tahu, kalau angkat rahim itu usia saya saat ini masih 34 tahun. Saya diangkat rahim usia 34 tahun, dokter, berarti saya tidak bisa punya anak satu. Kedua, mungkin saya akan mengalami penuaan dini. Ketiga, bagaimana dengan suami saya? Saya bilang gitu, dok. Saya bilang begitu di depan suami saya. Baru suami saya bilang, dokter, saya mencintai dia terus sama dokter. Saya mencintai dia sebelum ada anak kami. Saya juga tetap mencintai dia. Apalagi sudah ada anak kami harus hidup sampai tua sama-sama. Dia bilang gitu. Saya nangis, Bapak Ibu. Dokter bilang, kalau kalian kamu takut-takut ini tidak berdasar, B. Kalau soal penuaan dini, banyak orang yang punya ovarium dan rahim lebih tua dibandingkan orang yang punya ovarium dan rahim. Itu ketakutan duniawi. Terus kedua dia bilang juga, kalau untuk osteoporosis dini, puji Tuhan, kalau kamu bisa melakukan gaya hidup sehat, konsumsi vitamin D, efek itu juga akan muncul. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah bulan 4 kemarin saya angkat rahim, total semua. Nggak ada efek yang signifikan saya rasakan, yang kata-kata orang panas di dada, keringat malam, jadi nggak ada, puji Tuhan Bapak Ibu. Nggak pernah saya merasakan efeknya. Palingnya pegal-pegal sedikit wajar karena saya juga belum pulih. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan sebelum saya angkat rahim ini, dan sebelum kemo itu, inilah yang saya imani. Tuhan itu nggak pernah ninggalkan saya. Saya tanpa sengaja nggak pernah kenal sama Ibu Elisa. Dia juga pasti dokter Roy. Dia tanya, ayo gabung ya, katanya. Saya juga penderita cancer yang sama kayak kamu. Tapi aku selalu bilang, tapi kenapa kakak nggak kemo ya? Karena saya nggak rahim, katanya. Ya tapi usia kakak gimana? Pertama saya percaya nggak percaya Bapak Ibu. Namanya kita ya, kalau lagi sakit itu banyak kali nggak percayanya. Banyak kali kayaknya setan di dalam pikiran kita. Tapi saya dibimbing. Setiap minggu saya dikonsulkan sama Ibu Dewi. Yang tidak pernahnya saya menulis kata-kata semangat. Sekarang Bapak Ibu, saya nggak cakap sombong. Setiap ada kata-kata bijak dari
dari orang ataupun dari Alkitab yang saya dengar. Saya tempelkan di dinding di bawah saklar lampu saya. Saya ingat selalu dibuat janji Tuhan iya dan amin. Firman-Nya juga iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut akan hari esok. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah semua yang terjadi pada saya, pola pikir saya juga sudah berubah. Dulunya setelah sebelum saya terbiasa sakit ini, saya orangnya nggak kenal lelah. Saya pergi kerja, pergi ke rumah pasien. Kebetulan saya buka klinik, Bapak. Saya hidup itu terlalu capek. Sekarang saya merasakan kok tidur di kamar. Aduh, kok nikmat ya Tuhan. Tuhan, kok selama ini aku bodoh kali ya, terlalu banyak meninggalkanmu. Aku mengimani, mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan aku untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa yang udah Tuhan pilihkan pasti itu jalan yang terbaik. Nggak bisa, itu nggak bisa tenaga kita sebagai manusia. Aku pengen ini itu. Kalau Tuhan bilang enggak. Jadi singkat cerita Ibu, Bapak, operasi saya terakhir, saya lakukan operasi. Akhirnya saya pilih operasi di bulan 4, tanggal 6, angkat rahim total. Dan saya pastinya tidak bisa punya anak dan menopause dini. Saya sudah kuatkan hati saya, Tuhan, ini operasi keempat saya. Ini operasi yang paling lama, kemungkinan 2 jam saya tidak sadar. Tuhan, terserah padamu Tuhan, aku ikut jalanmu juga Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, operasinya berjalan lancar, perlengketan bekas-bekas operasi saya bisa dilepaskan dibebaskan dengan baik. Dan saya lebih produktif. 2 minggu setelah itu saya ditelepon dari rumah sakit. Bukan ditelepon dari rumah sakit. Saya minta tolong sama Ibu Elisa untuk ambilkan hasil PA saya karena saya saat itu takut juga seperti melihat PA yang sebelumnya. Jadi Ibu Elisa katanya ambil saat hujan deras. Itu berkat Tuhan. Dia bukan keluargaku, dia bukan siapa-siapa, tapi dia orang terbaik yang dikirimkan Tuhan sama aku. Jalan Tuhan untuk selalu mendampingi aku. Dia ambilkan Bapak Ibu, dia foto, dia bilang, Esther sehat ya, kita sama-sama sehat, hasilnya bagus, dia bilang. Puji Tuhan kita pasti sehat sampai sahur matua bersama anak-anak, hasilnya bagus, puji Tuhan Bapak Ibu. Aku sampaikan itu sama Tuhan, terima kasih banyak. Aku nangis, terus aku semangat nunggu suamiku pulang kerja Bapak Ibu. Aku bilang sama dia, Bapak El, hasil PET scan-nya baik-baik saja. Hal yang nggak aku sangka Bapak Ibu. Dia peluk aku, dia bilang sama aku gitu, sambil nangis. Terima kasih ya Mama El, terima kasih sayangnya. Udah banyak kali yang dilalui. Terima kasih masih bertahan. Jangan takut sama hari esok, jangan pikirkan efek-efek dari semuanya. Yang pasti aku bukan Tuhan, tapi aku selalu ada di samping. Jadi Tuhan itu maha baik, Bapak Ibu. Di tengah kesulitan pasti ada orang di sekitar yang memberi kita kekuatan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Untuk mentalku yang udah hancur-hancuran, udah dioperasi sampai 2 kali, harus merasakan sakitnya kemo, selalu jantungan menunggu hasil. Tapi aku dikasih support system, suami yang baik, anak yang sehat. Iya, itu semua dari Tuhan. Teman-teman yang baik, Ibu Anista, Ibu Dewi, yang mau mendengarkan keluh kesahku, yang mau mendoakan aku. Ternyata hidup itu simpel. Ya, hari ini pikirkan hari ini, hari besok hari besok. Terima kasih. Aku belajar untuk bersyukur setiap hari. Setiap hari aku selalu lihat kaca, dan sekarang itu perubahan dari diri aku ya Bapak Ibu. Setiap pagi. Sesibuk-sibuk apapun aku, ataupun ada pasienku yang mau menunggu harus tapi ya. Bangun tidur aku pasti berdoa Bapak Ibu. Walaupun aku belum bisa mengikuti jam 5 karena kebetulan aku harus tidur maksimal anjuran dokter. Tapi aku berdoa Bapak Ibu. Aku bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan.
aku masih bisa bangun, masih sehat, masih cantik. Aku selalu bilang kayak gitu, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, lindungi aku hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu yang selalu aku ucapkan Bapak Ibu. Sehingga makin bertambah-tambah sukacita dalam hidupku. Dan Tuhan baik kali Bapak Ibu. Sebenarnya dari segi ekonomi Bapak Ibu, nggak tahu nggak tahu uang itu datang dari mana. Iya, kita ada rezeki suami. Dan di tengah-tengah aku seperti ini Bapak Ibu yang baru pulih. Tuhan Yesus nggak tidur Bapak Ibu. Tuhan banyak kasih rezeki sama aku, banyak pasien aku, banyak ada rezeki di pekerjaan, ada rezeki berpasien. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan cukupkan. Ternyata aku yang terlalu khawatir sama hidup. Intinya dari semuanya Bapak Ibu, untuk semua yang lagi sakit, yang lagi banyak pergumulan, hmm, intinya jangan khawatir, jangan khawatir sama hari esok, karena hari esok itu punya Tuhan. Apa yang terjadi hari esok itu punya Tuhan. Kita nggak boleh terlalu merencanakan. Kita tahu memang hari esok bakal bekerja, tapi selebihnya serahkan pada Tuhan. Terus percaya sama janji Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Percaya sama bisikan hati dan lebih kuat berdoa. Pasti Tuhan temukan kita sama orang-orang yang bisa menguatkan kita. Mudah-mudahan kesaksian tentang pemberitaan sakitku bisa menjadi pengalaman Bapak Ibu, bisa menjadi support system dalam kehidupan Bapak Ibu. Aku juga aku juga mau kalau misalnya Bapak Ibu nanya, mana tahu ada keluarga yang sakitnya sama-sama aku. Karena aku juga berjanji sama Tuhan. Kebetulan aku di bagian pelayanan, jadi semua orang yang membutuhkan nasihat seperti sakitku, pasti kuarahkan ke tempat yang terbaik yang pernah aku lakukan. Mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur, dan yang lagi berjuang, jangan menyerah, karena Tuhan nggak tidur. Mintalah maka akan dikasih. Itu jawaban pasti. Aku merasakan itu. Dan aku dikasihkan keadaan sekarang yang lebih sehat secara mental dan secara pikiran dan sehat secara badan. Aku berharap sama Tuhan untuk kita dan semua Bapak Ibu yang sekarang lagi sakit dan berharap kesembuhan, dan yang sedang menjalani treatment kesembuhan seperti aku, kita akan sembuh sama-sama, sehat sama-sama, dan bisa jadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi orang di sekeliling kita. Terima kasih dan selamat sore.